Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Sampai di mana? Belum. Sudah ya? Walau idda'atil mar'atu annaha khaliyah min nikahin wa iddatin qubila qawluha. Sampai situ ya. Jika seseorang perempuan idda'at berarti dia mengklaim, ya, mengklaim annaha khaliyah min nikah, bahwa dia tidak punya ikatan nikah, wa iddah, dan juga tidak punya ikatan iddah, qubila qawluha, diterima omongannya, gitu. Ya, ada datang perempuan, enggak, saya enggak punya suami, begitu. Saya enggak punya suami dan saya juga, atau sudah selesai masa iddahnya, begitu. Qubila, ya, boleh diterima ini ya. Qauluha wa jaza lil wali khassan kan au amman i'timada khassan kan au amman i'timadu qauliha, diperbolehkan gitu ya bagi wali khas. Kalau wali khas itu siapa? Bapak, kakek, saudara, itu khas namanya. Kalau hakim, ya, namanya. Wali hakim, ya. Khasan au aman. Apa i'timadu qauliha? Diperbolehkan mempercayai omongan daripada perempuan tadi. Tanya, kamu punya suami? Enggak punya. Gitu. Kan kamu baru cerita, enggak, udah selesai, habis. Saya enggak punya suami dan tidak dalam keadaan iddah. Maka diperbolehkan mempercayai omongan tadi. Berarti apa? Boleh dinikahkan. Kalau perempuan mengatakan saya enggak punya suami, boleh. Kecuali tahu ya, tahu. Oh, ini tahu dulu pernah punya suami, ini enggak ngerti sama sekali, tahu datang bilang saya enggak punya suami. Ya. Bi khilafi ma law qalat kuntu zaujata fulanin wa talaqani. Kecuali tidak berlaku jika dia mengatakan saya ini mantan atau suaminya fulan dan dia sudah menceraikan aku. Gitu. Saya istri daripada fulan, tapi fulan itu sudah menceraikan aku. Kalau dia ngomong seperti itu, au mata anni, bilang suaminya meninggal, fa innahu la yuqbalu qauluha. Nah, di sini tidak bisa diterima ucapan perempuan tadi, tidak bisa diterima. Bagaimana kalau dia tidak punya ikatan atau apa-apa? Bin nisbah lil walil am wa huwal hakim. Itu untuk hakim. Jadi kalau hakim tidak bisa langsung serta-merta menerima omongan tadi itu. Ya, kalau apa omongannya tadi? Saya istrinya fulan, tapi fulan udah mati. Nah, itu jangan langsung diterima. Kalau wali hakim, kalau walinya hakim. Ya, kalau hakim nggak boleh berarti apalagi muhakam, gitu ya. Apalagi muhakam. Ya, ustadz yang diangkat jadi hakim, gitu ya. Wal hakim illa bibayyinatin, kecuali harus ada bayyinah. Bayyinah. Apa bayyinah itu? Bukti. Ya, buktinya apa? Misal saya mantan atau suami saya udah meninggal, perempuan bilang begitu. Suami saya udah mati, begitu. Mana buktinya? Harus ada bayyinah. Kalau sekarang pakai apa? Surat mati ya, surat keterangan. Ini orang udah mati. Itu boleh, itu termasuk bayyinah namanya. Ya. Dibayyinah. Jadi harus bayyinah. Enggak boleh langsung serta-merta dia dipercaya. Orang perempuan datang, saya mantannya fulan, tapi fulan udah mati. Saya udah dicerai fulan. Nah, itu enggak boleh. Mana cerai? Buktinya apa? Begitu. Apa bedanya yang pertama tadi dengan yang kedua? Apa bedanya? Kalau dia mengatakan saya enggak punya apa-apa, langsung bilang begitu. Dia tidak menceritakan dia pernah nikah atau apa.
saya nggak punya, saya mau menikah, saya nggak punya suami. Dia ngomong seperti itu. Tapi kalau dia bilang, saya mantannya fulan, berarti dia harus dipastikan dulu kapan cerainya, kalau mati, di mana tempatnya, atau ada buktinya apa, begitu. Itu kalau wali am, nanti hakim. Ya. Bi khilafil walil khas. Itu tidak sama jika wali khas. Wali khas berarti bapak, kakek, saudara. Nah, itu namanya masuk wali khas namanya. Fa innalahu i'timadu qauliha. Di sini dia boleh mempercayai. I'timad artinya mempercayai omongan daripada itu. Apa bedanya? Berarti apa bedanya? Kalau wali am harus pakai bukti itu. Tapi kalau wali khas boleh langsung dia dipercaya. Mengapa? Karena dia kan tahu biasa kalau saudara. Kalau hakim kan di kantor dia. Di kantor, di KUA dia enggak datang. Orang apa mau menikah, langsung nikah. Nanti dulu. Itu siapa? Suami. Oh, suami sudah mati. Ya. Udah lama. Ternyata baru 3 hari misalnya. Kan bermasalah nanti. Nah, itu enggak bisa, harus ada bukti. Tapi kalau wali khos, itu bisa dipercaya omongannya karena dia tinggal, dia pasti lebih mengerti. Itu bedanya. Ya. Ta'adduduz zaujat. Nah, ta'addud. Ini kelihatannya cuma 3 baris tapi serem ini. Ya. Ta'adduduz zaujat. Ta'addud itu berbilang gitu ya. Berbilang dalam menikah atau poligami ya. Poligami itu boleh atau enggak boleh? Ya. Bid'ah atau apa ini gitu ya. Ta'adduduz zaujat. Tapi istri-istri semua sepakat perempuan ini bid'ah dhalalah katanya ya. Hah? Kalau laki-laki ini adalah sunnah muakkadah ya. Ini ya, Masya Allah. Yajuzu boleh lil hurri untuk orang yang merdeka an yajma'a baina arba'i zaujatin untuk menggabung, artinya boleh menikah sampai 4. Boleh. Ya. 4. Semua dengan syaratnya ya. Kalau adil dengan ya, kalau dia nggak adil ya berdosa. Ya. Tapi ini diperbolehkan supaya apa, laki dan perempuan tahu hukumnya dulu. Islam itu membolehkan. Masalah praktek nggak praktek ya sudah. Masalah takdir sudah itu. Alaiha nahya wa alaiha namut. Ya sudah. Ya. Di atasnya aku berdiri dan di atasnya aku mati. Ya. Wa alaiha dufin. Sudah maunya di situ. Ya, tapi kita nggak boleh sekali-kali bilang nggak boleh karena orang-orang liberal ini sekarang setan liberal itu dia cari kira-kira ini apa masalah syariat yang paling sensitif yang tidak disukai begitu oleh perempuan. Ya ta'addud pasti nggak mau, ya semua perempuan nggak mau, ya artinya tidak bisa menerima kecuali yang Allah bukakan hatinya, ya. Yang Allah bukakan hatinya. Mudah-mudahan istri-istri kita semua dibukakan hatinya oleh Allah. Amin. Kalau khawatir istri-istri supaya nggak nikah lagi, nanti saya kasih bacaannya. Ya. Iya, supaya suaminya nggak nikah lagi, ada bacaannya. Itu. Nah, suami-suami kalau mau nikah lagi ada bacaannya juga. Biar malam, wah khusyuk semua satu sholat ya. Yang satu untuk mencegah, yang satu supaya lancar. Ya, walil abdi, tapi kalau nggak adil juga ada ancamannya. Iya.
man lahu zaujatani wa lam ya'dil bainahuma ya'ti yaumal qiyamah wa shikkuhu ma'il. Gitu ya. Siapa yang punya dua istri dan dia tidak bisa adil, maka nanti di hari kiamat datang dan separuh daripada badannya miring, kayak orang stroke gitu. Miring-miring. Wah, itu berarti enggak adil gitu. Ada barisan yang miring-miring nanti di akhirat gitu. Ya. Gitu. Iya. Ya, yang enggak adilnya itu yang enggak boleh, tapi kalau nikahnya boleh. Ya. Gitu, ya. Walil abdi an yajma'a baina itsnain, ya, baina itsnataini. Abd itu cukup dua, budak gitu. Budak itu hanya dua, enggak boleh tiga. Itu kelas budak yang dimiliki orang. Ya, dia budak aja boleh dua gitu ya. Yang merdeka empat. Ya. Falau tazawwajal hurru khamsan. Udah selesai itu tadi. Ya, enggak usah dibahas lagi. Ya, karena ini enak-enak enggak enak pokoknya di pembahasan ya. Tapi perempuan, laki-laki boleh 4. Kalau ada laki-laki menikah 4 halal. Boleh, tidak boleh dipersalahkan. Dia tidak adil, itu ketidakadilannya, tapi syariat Nabi Muhammad membolehkan. Gitu ya. Gimana caranya supaya enggak usah gimana caranya. Kalau sudah waktunya Allah berikan, kalau takdirnya satu ya satu. Ya. Sampai mati. Begitu. Kalau memang Allah berikan lagi, begitu. Ini semangat ya. Begitu ya. Masya Allah. Kalau udah titik gitu sampai segitu aja, pokoknya boleh. Ya, mau praktek kayak nggak mau praktek, ya. Ada orang mengatakan, kalau kamu mau menikah itu cari pilihan saya, dicarikan oleh istrinya yang perempuan umur 88 tahun atau berapa ya itu. Tapi seorang menikah itu ada seleranya, yang dia mau, ya. Jadi hukumnya boleh, tapi dengan syarat, begitu tadi ya. Kalau ini ngasih makan juga belum bisa, macam-macam. Ya. Jangan. Ya. Falau tazawwajal hurru khamsan, kalau seorang yang merdeka itu menikah 5 au aktar atau lebih 6, 7, fa in kana nikahuhunna murattaban, kalau pernikahan tadi itu secara berurutan, murattab berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu berurutan nikahnya, ya. Murattaban batala fil khamisah, maka batal yang kelima. Kalau murattab 1, 2, 3, 4, 5, itu berarti batal yang kelima. Karena sudah cukup 4, tidak boleh lebih. Begitu. Ya. Ada yang mengatakan faqihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha, matna 2, wa thulatha tambah 3. Waruba 49 kan, enggak ada itu ya. Itu pendapat yang menyimpang. Semua hampir sepakat madzhabul arba'ah, pendapat jumhur hanya 4. Ya. Kalau tadi 1, 2, 3 sah, 4 sah, 5, 6 enggak sah berarti. Berarti yang kelima tidak sah. Karena dia masih ya, walaupun syaratnya terpenuhi semua tetap nggak sah. Yang kelima itu tidak sah. Ya. Batala fil khamisah wa ma fauqaha dan seterusnya. 6, 7, itu tidak sah. Gitu ya. Wa in tazawwajahunna fi aqdin wahid batala fil jami'. Kalau dinikah sekaligus 6 batal semuanya. Kalau dinikah satu-satu, yang kelima yang batal, enggak sah. Tapi kalau dinikahnya sekaligus, ya, saya nikahkan fulana, begitu,
8 diambil semua, rakus ini berarti nggak sah semua. Nggak sah, jelas. Kalau 5 bagaimana? Nggak sah juga. Kalau 4 sah. 4. Tapi kalau lebih dari 4 nggak sah. Ya. Syurutu sighatin nikah, dikit lagi. Syurut sighatin nikah, syarat sighahnya nikah. Ya. Apa itu syarat fi sighah alla yatakhallal bainal ijab wal qabul kalamun ajnabi. Disyaratkan alla yatakhallal. Yatakhallal artinya tidak dicelah-celahi, gitu ya. Tidak dicelah-celahi antara apa? Bainal ijab wal qabul kalamun ajnabi. Antara ijab dan qabul, zawwajtuka, dengan dia menerima, gitu, ada kalam ajnabi. Apa kalam ajnabi? Kalam alladzi la yata'allaq bin nikah, yang tidak ada hubungan dengan nikah. Misalnya zawwajtuka wa ankahtuka, begitu ya. Kan langsung mesti qabiltu tazwijaha, gitu, misalnya begitu. Tapi ini ada kalam ajnabi. Apa kalam ajnabi? Sebelum dia terima, misal zawwajtuka wa ankahtuka, dia bilang bukan qabiltu, tapi bilang kif halukum? Khair, alhamdulillah. Qabiltu tazwij, ada kalam ajnabi namanya. Tapi enggak ada gitu ya. Nah, ini contoh saja. Itu disebut dengan kalam ajnabi. Kalam yang tidak ada hubungan dengan akad itu. Wa alla yatakhallal bainahuma suqutun tawil. Tidak dicelah-celahi juga dengan diam yang lama. Diam lama begitu. Qabiltu, enggak qabiltu. Langsung enggak qabiltu, tapi dia diam lama. Seberapa disebut lamanya itu? Mayushiru bil i'rad. Diamnya itu kira-kira yang dirasa, gitu ya, yang dirasa oleh orang lain dia enggak mau. Kalau cuma sebentar, mungkin dia gemeteran lihat banyak orang, begitu. Nelen ludah dulu. Qabil itu enggak apa-apa. Tapi kalau diamnya lama itu bermasalah di situ ya. Kemudian wa an yatawafaqa fil ma'na. Kemudian harus sama maknanya. Maksudnya zawwajtuka. Gitu ya. Kan tadi dinikahkan. Dia menerimanya qabiltu tazwijaha. Kalau bilang ankahtuka, qabiltu nikahaha. Kalau orang bilang ankahtuka, dia bilang qabiltu tazwijaha. Misalnya begitu. Sama enggak kalimatnya? Zawwajtuka, saya nikahkan kamu, begitu ya. Saya kawinkan kamu. Jawabannya qabiltu, yang benar, qabiltu tazwijaha. Kalau ankahtuka, jawabannya qabiltu nikaha. Kalau zawwajtuka wa ankahtuka, berarti qabiltu tazwijaha wa nikaha. Begitu. Tapi kalau sekarang cuma bilang zawwajtuka fulana, kemudian dia jawab qabiltu nikaha. Padahal kalimatnya tazwij. Boleh enggak? Boleh, karena maknanya sama. Maknanya sama. Ya. Fil makna. Ya. Fil makna, bukan fil lafaz, enggak, tapi fil makna. Walaupun afdolnya gitu, khususnya para habaib ini, para ulama menjaga tadi. Kalau orang yang pertama biasa ditanya itu mau jawabnya apa? Karena dihafalin dari rumah. Qabiltu tazwijaha wa nikaha. Dihafalinnya begitu, ya. Tahu-tahu dibaca ankahtuka dulu. Ya. Kebalik berarti ya. Sebaiknya kita yang ngalah, kalau dia kan kasihan. Ya, yang menikahkan, yang ini mau jawabnya apa jawabnya? Qabiltu tazwijaha berarti zawwajtuka. Gitu. Ya. Masuk dalam makna ya, tawafaqa fil makna. Ya. Wa adamut ta'liq, dan tidak boleh ta'liq. Apa ta'liq itu? Ya, saya nikahkan kamu jika turun hujan, misalnya begitu. Ta'liq itu. Baik mu'allaknya itu terjadi ataupun tidak terjadi. Ya. Turun hujan atau apa aja misalnya. Kalau nanti saya nikahkan kamu, itu ta'liq namanya. Enggak boleh. Ya.
harus jelas. Ya. Zawwajtuka insyaallah. Oh gitu. Nanti khilaf itu ya. Taib. Wa adamu ta'kid. Ta'kid itu waktu. Tidak boleh pakai waktu. Nikah yang pakai waktu itu enggak boleh. Begitu, ya. Sebulan. Zawwajtuka syahrain. Itu mut'ah namanya. Enggak boleh. Ya. Makanya Imam Ramli dan Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhum ajma'in khilaf di situ, apakah muktabar atau enggak. Dibilang Daud Ad-Dhahiri itu menikah tanpa wali dan saksi, ya, tanpa wali dan syahid. Tapi sebagian ulama mengatakan artinya keyakinan mereka itu ya tidak bisa dibilang dia berzina karena dia meyakini bahwa nikahnya boleh dan di situ tanpa takkid, nggak ada waktu, begitu. Kalau ada orang menikah pakai waktu, itu tadi kemarin yang kita bahas, katanya dari Ahlul Bait, ada riwayat dari Ahlul Bait menikah boleh menikah di mana, di kitab-kitab Syiah itu, ya, di kitab-kitab Syiah sendiri, bukan kitabnya Wahabi yang menjelaskan tentang Syiah. Di kitab Syiah sendiri itu diperbolehkan, ya, nikah dengan sebentar gitu, sebulan, 2 bulan, bahkan semalam, bahkan 1 jam boleh. Naudzubillah. Nah ini kan nggak boleh. Kalau di tempat, naudzubillah, di tempat pelacuran bagaimana? Boleh, makruh. Kayak makan bawang, kayak makan jengkol, naudzubillah, gimana? Ya. Terus kalau dibilang ini katanya ajaran Ahlul Bait, ya nggak bisa terima, kita nggak bisa terima, ya. Jadi orang yang punya ghirah sama agama ini dia, punya ghirah, kita nggak mau, masa Ahlul Bait dibilang seperti ini ajaran Ahlul Bait, dibilang makruh katanya. Bahkan diperbolehkan sama istri orang. Gimana istri orang? Makanya jangan tanya-tanya itu istri siapa katanya. Naudzubillah. Nasallallahu alafiyah. Ya. Ini akidah, ini urusan bahaya ya. Habib, ada mutakkid. Bolehkah ada pembicaraan dengan muhallil, Habib? Tapi tidak dalam akad, di luar akad. Jangan lama-lama ya. Gitu, Habib. Iya, muhallil tetap di dalam akadnya nggak boleh disebutkan saya nikahkan kamu selama 1 bulan, nggak boleh. Ya, dia hanya bilang misalnya begini, saya ini masih punya anak banyak dari istri ini, tapi saya nggak ngerti ternyata itu jatuh talak misalnya begitu. Saya bingung gimana caranya. Datang orang ke inti misalnya, nah ini gimana, tolong saya gini gitu. Nggak bisa ini kalau sudah cerai 3, mau harus pakai muhallil, harus ada orang yang menikahi dulu. Disebut apa? Taisul musta'ar katanya. Nah, ya. Jadi dia kasih tahu, orang yang tadi cerita kepada Ustaz Abdul Latif, tolong Ustaz begini. Ya udah, nggak usah pakai, ini berarti cuma mau menikahkan aja. Ya, itu nggak boleh dimasuk dalam akad. Gitu. Ya. Kalau masih memang dia mungkin jodohnya sampai ke akhirat, malah repot ya. Kan banyak kejadian begitu ya. Sama teman sama apa? bablas ya. Ya memang harusnya begitu. Ya, nggak boleh dikasih waktu-waktu begitu. Nggak boleh. Tapi yang tidak diperbolehkan di akadnya disebut. Ya, tapi kalau di sebelum menikah saya ini sebetulnya masih cinta, saya ini cuma saya nggak ngerti hukum, lupa nggak ngaji, begitu ya. Ternyata sudah jatuh cerai 3, gimana? Nggak bisa lagi, harus ada orang yang menikahi hatta tankiha zaujan ghairah. Ya.
Wa an yatalaffadha bihaitsu yasma'u man biqurbihi. Kalau akad itu enggak boleh dalam hati. Harus dia lafadzkan dan didengar oleh orang yang di dekatnya. Qabiltu tazwija, apalagi sekarang ini, ya, pakai mic ini supaya orang dengar semua. Qabiltu tazwija. Nah, didengarkan. Ya. Lafadznya itu harus jelas. Ya. Wa baqaul ahliyah ila wujudi syakkil akhar. Nah, apa ini baqaul ahliyah? Artinya baqa itu masih tetap ada. Ahliyah itu kelayakan, sahnya orang tadi melangsungkan dari pihak baik dari pihak laki-laki wali atau daripada si calon mempelai laki-laki, wali dan si pengantinnya harus ada ahliyahnya itu sampai selesai, baqaul ahliyah. Ya. Seperti apa? Misalnya saya nikahkan kamu dengan putri, dengan orang yang berwali kepada saya, gitu. Belum dia selesai diterima gobil itu, dia kambuh gilanya misalnya gitu. Atau loncat-loncat dia misal begitu. Misal, ya, dia gila. Nah, ini enggak bakok kan ahliyahnya, enggak boleh. Nah, tapi kalau sudah dibilangkan, saya nikahkan, zawwajtuka wa ankahtuka diterima gobil itu tazwijah, gitu ya. Kemudian orangnya salah satu di antara itu gila, kambuh, misalnya gilanya, misalnya gitu, dia tetap sah karena sudah selesai. Ya, tapi kalau belum diterima dan hilang ahliyahnya, kelayakan dia untuk melangsungkan pernikahan, maka dia putus berarti. Wa antakuna bilafdzi tazwiji awil inkahi wa ghairihima. Ya, dan harus dilafadzkan dengan kalimatnya tazwid wal inkah, zawwajtuka kalau bahasa Arab atau ankahtuka, ya, atau dalam bahasa Indonesia saya kawinkan dan nikahkan. Ya. Kawinkan dan nikahkan. Ya. Minal alfat, ya, lafadznya sekitar itu aja, ya. Na'am yasihhun nikahu bitarjamati lafdzi tazwiji, ya. Iya, sah gitu ya. Dinikahkan dengan kalimat terjemah lafadznya tazwid, atau saya nikahkan atau saya kawinkan. Bisyarti an yafhamaha al-aqidani wasyahidani. Terjemahnya bahasa apa, bahasa daerah tapi dia sedikit-sedikit ngerti. Itu misalnya. Ya. Misalnya ada orang menikahkan dalam bahasa Sunda, bahasa Sunda. Coba kasih contoh. Ada yang bahasa Sunda enggak? Orang Kuningan ini bisa begitu. Misal pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa apa yang kita kasih tahu ini. Mungkin kalau bahasa mirip-mirip lah begitu ya. Mungkin saya paham. Udah. Ya. Yang melafadzkan ngerti maksudnya, yang syahidnya juga harus mengerti. Jadi pakai bahasa apapun boleh. Ya. Tapi yang penting kalimatnya apa? Tadi saya nikahkan, enggak boleh. Saya halalkan. Itu enggak boleh. Karena bukan saya halalkan istri putri saya dengan kamu. Halalkan itu enggak boleh. Ya, karena bukan nikah. Dia harus kalimat nikah. Ya. Saya tidak haramkan, sama aja. Yang penting harus kalimat ankah tuka. Cukup satu aja. Wala yasihun nikah bil kitabah, dan tidak disahkan nikah itu dengan kitabah. Kitabah dengan tulisan, enggak boleh. Ya, saya nikahkan gitu, tapi dengan itu sampai tidak dibaca. Jadi memang harus diucapkan, dilafadzkan, ya, dilafadzkan. Itu, wallahu a'lam. Pertanyaan dari jamaah Habib, cara ijab kabul orang bisu. Gimana? Ijab kabulnya orang bisu. Ya bisa aja kan, boleh mewakilkan. Dia mewakilkan aja, orang bisu itu mewakilkan, nanti dia diterima. Ya? Iya. Awal la yubashir. Iya. Ya. Begitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sigot di dalam lafaz nikah, apa perbedaannya antara fi'il madi dengan fi'il mudhari? Sebab pernah ada, kata saya, pakai yang biasa diamalin oleh para ulama kita menggunakan fi'il madi, tapi ada dia menggunakan fi'il mudhari. Saya tanya alasannya, kan belum ditikahin, kata dia begitu. Bagaimana itu? Menggunakan fi'il mudhari. Unkihuka uzawijuka. Ya, uzawijuka kalimatnya. Ada khilaf kalau fi'il mudhari itu ada khilaf, dan itu ada khilaf kalau di situ. Kebanyakan mengatakan tidak, karena itu harus kalimat ankahtuka, telah saya nikahkan kamu, gitu ya. Kalau uzawijuka sedang saya nikahkan kalau dalam bahasa. Tapi ulama mengatakan sah menurut semuanya itu yang tidak ada khilaf itu dengan fi'il madhi, zawwajtuka, begitu. Jadi kalau dia dibilang uzawwiju ya ulang aja gitu ya, apa repotnya ngulang? Dia bilang enggak, saya pernah baca, udah enggak baca-baca, baca ikutin ini gitu ya. Supaya tidak ada khilaf gitu ya. Ya, supaya tidak ada khilaf ya, zawwajtuka, begitu ya. Ya, خلاص. ربي سالك بحرمة سيداتنا خديجة زوجة المصطفى عاجل لنا بالفريجة رب الأرباب غفار الذنوب الثقيلة رب الأرباب ذي يعطي عطايا جزيلا رب الأرباب ما لي غير طه وسيلة والبتول التي ما طاولتها طويلة وأمها ذي غدات للدين ظلا ظليلا والذي في غد يسقي على الحوض جيلا والحسن والحسين أهل الصفات الجميلة والأئمة 12 هاجروا في سبيله هاجروا من بلاد الله موطن خليلا يوم شافوا العرب كل حامل صميلا حد عليهم وحد معهم ولا طاق حيلة والفقيه المقدم سيد أهل الفضيلة
لك يا الله بهم تكفي الأهوال المهيلة فرج الكرب إن الكرب يشعل شعيلا وافرح القلب إن القلب خايل مخيلا من مخايلك يا مولى الهبات الجزيلة مستجير التجا راجي بأنك تقيلا لا تحمله يا رب الحمول الثقيلة لا تحمله يا رب الحمول الثقيلة والصلاة على من حوضه سلسبيلا صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم. Dari beberapa hadis itu disebutkan Rasulullah SAW banyak menceritakan tentang haud, ya. Haud itu telaga yang airnya siapa yang minum dari air itu tidak akan dahaga selamanya. Ya, itu setelah panjangnya mauqif, hisab, sirat, mizan, semuanya baru nanti ditunggu oleh Sayyidina Muhammad SAW untuk diberikan air itu tadi. Disebutkan nama-nama orang yang akan datang, itu gelas-gelasnya sudah tertulis nama, gitu ya. Gelas di situ sudah ada gelasnya itu, siap nama. Insyaallah semua yang ini ada di situ nama, ya. Nama kita, nama anak-anak kita, nama murid-murid kita, semua, ya. Insyaallah ada di situ sehingga kita bisa mendapatkan tadi air dari Nabi Muhammad SAW. Ya, diberi kita kecintaan kepada Rasulullah. Pada malam hari ini juga hari wafatnya Sayyidina Khadijah Al-Kubra, ya, radhiyallahu taala anha, wanita yang luar biasa baiknya, jasa ini umat Islam bisa melakukan kebaikan, mengenal agama, semua berkah, ya, ini termasuk berkahnya daripada Sayyidina Khadijah, wanita pertama yang masuk Islam. Makmumnya Nabi Muhammad yang pertama, ya. Orang yang diajarkan sholat pertama oleh Rasulullah Sayyidina Khadijah. Orang yang mengajar, orang yang mengerti tentang agama Sayyidina Khadijah setelah Nabi Muhammad SAW. Ini kemuliaan yang luar biasa. Ini beliau dapat julukan namanya At-Tahirah, ya, dan Rasulullah dapat julukan At-Tahir. Tahir dengan Tahirah, suci dan suci, ya. Suci perempuan ini keselarasan takdir yang luar biasa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sayyidina Khadijah ketika berusia 15 tahun Rasulullah lahir. Ya, Sayyidina Khadijah Rasulullah SAW lahir, Sayyidina Khadijah sudah umur 15 tahun. Begitu. Orang-orang menceritakan bahwa ini malam pertanda hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hari kelahiran Nabi akhir zaman. Ya, ditunggu-tunggu. Begitu. Perempuan-perempuan Sayyidina Khadijah dan wanita-wanita yang lain itu yang sebaya waktu itu mengatakan, wah, seandainya saya tidak berusia, ya, berarti kan dia baru lahir nih, ya, itu, tapi ada harapan.
menginginkan nanti dapat jodoh atau dapat dinikahi oleh Nabi akhir zaman itu. Usianya enggak, ya, tapi takdir yang mau mempertemukan. Kalau orang suci dengan suci, ya, radhiyallahu taala anha wa alaiha salam. Ya, mudah-mudahan kita diberi kecintaan, ya, kita insyaallah diberi kecintaan itu kepada ahlul bait, ya, kepada orang-orang suci, ya, daripada keluarga Nabi Muhammad. Ya, sehingga kita semua insyaallah, ya, tidak keluar dari jalur yang diridhoi oleh mereka. Jalurnya tadi safinah yang ada, safinahnya ahlul bait, ya, perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allah yarhamna wa iyyakum rahmatan wasi'ah, rahmatal qulub wajudu bi jahi hablil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa anna Allah yukrimana bi kamalit taufiq wal yaqin wa afiyatid darain wa yu'ajjil lana bi ijabati du'a wa sarfil bala wa futwal arifin wa yarzuqna kamala husnil sabiqa wa kamala husnil khatimah wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.